Peredaran mulsa plastik pertanian didominasi oleh mulsa plastik hitam perak dengan berbagai merek, spesifikasi, dan ragam ukuran. Ada yang polos, ada yang sudah dengan penanda jarak tanam, ada juga yang sudah ada lubangnya dengan jarak tanam tertentu. Tentunya ini bisa menjadi pilihan petani. Tetapi untuk hal ini petani harus bijak dalam memilihnya. Karena guludan yang sudah disiapkan biasanya juga digunakan untuk tanaman tumpang sari. Nah, di sini petani harus pintar-pintar memilih mulsa plastik yang harus digunakan. Untuk itu, kita akan bertemu dengan Bapak Aseng, salah satu petani yang sudah berhasil di Kabupaten Sumedang ini dan membina beberapa kelompok tani. Kita akan menanyakan bagaimana tips memilih mulsa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan petani. Farmers, saya bersama dengan Bapak Aseng, salah seorang petani yang sudah berhasil di Kabupaten Sumedang ini. Ya, beliau inilah yang membina kelompok tani di sekitar sini untuk bagaimana berbudidaya hortikultura yang baik, yang benar, yang sesuai aturan-aturan yang seharusnya, sehingga nanti memberikan hasil yang terbaik. Juga di sebelah kiri saya ini Bapak Ateng Heriana, beliau seorang Babinsa, anggota TNI aktif yang turut serta membantu para petani di sini baik secara teknis maupun non teknis, memberikan pendampingan ya Pak ya kepada masyarakat petani di sini. Untuk lebih jelasnya kita bertanya langsung kepada Pak Ateng, dan Pak Aseng apa yang dilakukan di sini. Pak Aseng, silahkan memperkenalkan kepada masyarakat seluruh Indonesia nih tentang kegiatan Bapak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Aseng. Ya, saya sebagai petani, bahkan termasuk asosiasi petani yang ada di Kabupaten Sumedang, membawahi beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumedang. Tempat tinggal saya berada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Pemulihan, Desa Sukawangi, Cikaramas. Ya, saya ingin membeberkan tentang para petani yang ada di wilayah Desa Sukawangi. Ada beberapa tanaman yang kita tanam, mayoritaskan itu tanaman cabai. Cuman sebelum cabai itu ada yang pertama kali yang ditanam itu nanamnya ada yang kubis, tomat, sama pakcoy, kembang kol itu beberapa. Tetapi ujung-ujungnya itu setelah tanam itu nantinya ditanami cabai. Pak Aseng, di petani-petani di daerah sini ini menanamnya berbeda-beda. Bagaimana Bapak cara mengaturnya? Ya, kalau bisa saya sebagai asosiasi terhadap petani itu diarahkan supaya tidak semua petani bercocok tanam satu komoditas. Gitu. Ada yang satu petani ini nanamnya kubis, yang satu ini nanamnya tomat, ada yang bunga kol, ada yang sawi. Tapi ada juga yang tumpang sari gitu ya Pak ya? Iya, ada ujung-ujungnya itu tumpang sari. Tetapi awalnya itu menanamnya berbeda-beda. Oh gitu. Tetapi nantinya setelah berbeda-beda tanamannya, ujung-ujungnya itu hampir semua
dimayoritaskan nanam cabai. Oh, begitu. Kalau di daerah sini, Oke. makanya dijadikan sentra cabai untuk Kabupaten Sumedang. Saya lihat ini para petani di sini tetap sudah melakukan dengan cara yang agak berbeda dengan daerah lain, tidak menanam secara konvensional lagi, memakai mulsa plastik hitam perak yang saya lihat rapi sekali. Sebenarnya apa sih Pak manfaat mulsa plastik di lahan-lahan pertanian seperti ini? Ya, banyak sih manfaatnya itu. Yang satu itu untuk menghindari bencana itu. Yang satu, biar nggak kekikis tanamannya. Yang kedua itu biar pemupukannya itu terserap semua itu sama tanaman, Tidak terkikis oleh air hujan ya, gitu ya? tidak terkikis sama air hujan itu. Yang ketiganya itu menguntungkan untuk melebihi hasil panen yang melebihi menguntungkan gitu. Jadi secara umum ini hasilnya akan kualitasnya lebih bagus dan lebih banyak dibanding dengan secara konvensional yang tidak memakai mulsa ya. Tadi Bapak mengatakan banyak perbedaan antara yang konvensional tidak pakai mulsa dengan yang pakai mulsa plastik. Hasilnya seperti apa perbedaannya? Misalnya di cabai atau tomat atau yang lainnya. Ini contohnya di cabai rawit. Yang tidak pakai mulsa per hektarnya mau mendapatkan 4 ton juga susah. Kalau setelah pakai mulsa ini kayaknya ada yang lebih dari 15 ton. Bisa sampai 3 kali lipat lebih ya Pak ya? Lebih, bahkan lebih. Bahkan untuk mengurangi HPP itu buruh. Untuk penyiangan, untuk kalau yang tidak pakai mulsa sebelum ditanam juga udah tumbuh rumput. Farmers, jadi dengan pemakaian mulsa ini berdasarkan testament dari Pak Aseng bahwa biaya awal memang ada lebih untuk beli mulsa, tetapi hasilnya bisa sampai 2 kali 3 kali lipat. Dan sekali pasang ini bisa dipakai untuk beberapa kali tanam. Tentunya banyak sekali biaya-biaya yang mengurangi. Yang untuk pengurangan di sini pada akhirnya nanti mengefisienkan biaya budidaya, tapi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil budidayanya. Nah, sekarang saya ke Pak Ateng Heriana. Pak Ateng Heriana ini anggota TNI aktif yang membantu petani di sini. Pak, apa sih tugas-tugas Bapak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ateng Heriana. Jabatan saya sebagai Babinsa Desa Sukawangi. Kebetulan saya bersama Ketua Kelompok Tani Mukti Bapak Haji Aceng berada di lokasi pertanian Desa Sukawangi. Tugas-tugas kami di sini, tugas-tugas saya di sini adalah yang pertama membina dan pembinaan terhadap warga masyarakat, terutama mungkin langsung terjun ke petani adalah yang pertama ada MOU antara Panglima TNI, Kasat dan Menteri Pertanian bahwa garda terdepan sebagai Babinsa adalah melaksanakan pendampingan kepada para petani, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada para petani supaya para petani khususnya yang berada di Desa Sukawangi supaya tidak monoton dan penghasilannya lebih dari petani-petani biasa. Ini salah satu peran TNI aktif yang ada di pedesaan di daerah-daerah pertanian. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada TNI yang selalu membantu petani di sini. Apakah sebagai Babinsa di sini Bapak juga turut bertani juga di sini? Tertarik atau ikut bertani juga di sini? Siap, kebetulan saya sebagai Babinsa dikasih lahan garapan sama tanah desa, kebetulan saya manfaatkan, kebetulan saya juga lahir dari keluarga petani gitu kan, makanya saya tertarik dengan petani yang ada di Desa Sukawangi, akhirnya saya garap, saya tanamin, saya ikutin petani-petani yang ada di Desa Sukawangi. Kebetulan lahan saya berada di sebelah
kiri saya kurang lebih 100 bata, Pak. Komoditasnya apa aja, Pak? Kebetulan komoditasnya kami selalu ngikutin petani-petani di sini. Cuman kami juga saya juga kalau seandainya petani sebelah nanam engkol, saya pasti ikut nanam engkol gitu kan. Cuman dalam waktu mungkin kalau tanah sebelah tanam engkol minggu sekarang, saya mungkin minggu depannya gitu kan. Jadi ada tenggang waktu atau tidak bersamaan lah. Demikian, masa Pak. panennya berbeda, Pak ya. Siap, Biar supaya harganya panennya berbeda. Ya, mungkin kalau masalah harga kebetulan mungkin kalau lagi bagus ya alhamdulillah, kalau seandainya ini kan ini tergantung dari pasaran, Pak. Oke. Apakah Bapak dalam membudidayakan tanaman sayurannya itu memakai mulsa juga seperti petani-petani yang lain di sini? Alhamdulillah saya memakai mulsa. Kebetulan kalau memakai mulsa itu kan ada beberapa keuntungan gitu kan. Yang pertama keuntungannya mungkin dari segi tenaga kerja gitu kan. Dari tenaga kerja saya nggak terlalu makan tenaga kerja itu soalnya untuk penyiangan. Dan dari hasil juga alhamdulillah agak meningkat lah kalau memakai mulsa. Demikian, Pak. Beberapa petani di sini menggunakan mulsa plastik hitam perak nih. Tadi Bapak sudah menjelaskan keuntungannya. Apakah tapi sekarang ini banyak beredar mulsa hitam perak ini berbagai macam merek, spesifikasi, bahkan ada yang polos, ada yang sudah ada penanda jarak tanam, ada yang sudah berlobang atau mulsa plong atau apa itu namanya. Nah, menurut Bapak bagaimana tips memilih mulsa yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan petani? Jadi di sini kan petani harus bijak nih memilih sesuai kebutuhannya nih. Apa tips-tips dari Bapak supaya tidak salah pilih? Begini kan tidak semuanya petani memakai mulsa itu. Contohnya ada yang dari pabrikannya itu ada yang udah ada ukurannya, ada lubangnya. Katanya itu untuk mengurangi HPP tenaga kerja. Cuman di sini kan petani berbeda-beda kemauannya. Ada yang jarak tanamnya itu ada yang keinginannya 60 cm jarak tanamnya, ada yang 50 cm, bahkan ada yang buat tumpang sarinya ada yang menggedeng ke kiri ke samping, ada yang menjulur ke arah bedengan, ke arah panjang bedengan. Itu lubangnya. Setelah beberapa mencoba saya beberapa komoditas merek mulsa itu, tetapi saya baru-baru ini ada yang menemukan lebih ekonomis lah ya. Kami menemukan produk dari MCP itu, ada yang memakai cahaya lumba, ada yang cahaya bola. Oh gitu. Jadi merek cahaya lumba dan cahaya bola itu yang dipakai kebanyakan petani di sini. Ya. Manfaat lain dari mulsa plastik pertanian yang di lahan-lahan hortikultura yang kebanyakan di daerah lereng pegunungan, tentunya terhadap lingkungan, yaitu menahan erosi. Kita akan tanya langsung dengan Bapak Ateng. Bagaimana Pak Ateng manfaat lain yang dirasakan menggunakan mulsa pertanian ini? Manfaat sangat manfaat sekali pakai mulsa adalah yang pertama tadi udah disampaikan bahwa untuk menahan erosi gitu kan, untuk menahan erosi atau menjaga ramah lingkungan gitu kan. Jadi antaranya adalah erosi tersebut. Kalau seandainya tidak memakai mulsa, otomatis tanah-tanah itu kan terkikis air sampai ke jalan raya atau ke jalan warga masyarakat gitu kan. Kalau seandainya memakai mulsa, para petani memakai mulsa di sini, alhamdulillah sedikit demi sedikit erosi dan pengikisan tanah itu sangat berkurang. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Ateng sebagai salah satu kampion petani di Kabupaten Sumedang ini, dan juga Bapak Ateng Heryana sebagai Babinsa yang membina petani-petani di sini. Semoga ini menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua.
Manfaat lain dari mulsa plastik seperti yang telah disebutkan di awal-awal video ini, tentu ada manfaat lain yang lebih yang kita dapatkan dari mulsa plastik pertanian. Salah satunya seperti yang di belakang saya. Lahan hortikultura biasanya ada di lereng-lereng gunung atau di lahan-lahan yang terasiring. Sehingga dengan adanya mulsa plastik pertanian ini, salah satunya adalah mencegah terjadinya erosi yang berlebihan atau pengikisan tanah yang berlebihan akibat air hujan. Nah, dengan adanya plastik mulsa ini, aliran air terhadap pengikisan tanah itu bisa dicegah, minimal dikurangi, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap keamanan lingkungan. Di belakang saya adalah contoh cerukan yang diakibatkan oleh lahan pertanian di atasnya tidak menggunakan mulsa plastik untuk pertanian. Jadi ketika ada air hujan, aliran airnya mengikis permukaan gundukan-gundukan atau guludan-guludannya sehingga turun ke bawah. Dan ini bisa mengotori jalanan atau memampatkan saluran-saluran air. Apabila hal ini dibiarkan dan terjadi terus-menerus, maka akan bisa menyebabkan hal-hal lain yang tidak kita harapkan. Farmers, demikian video kita kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan memotivasi kita semua dan setelah memberikan wawasan kepada kita. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Agristin TV, jangan lupa like and subscribe. Agristin TV, just click and watch.